Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Jimmy di sini. Apa kabar semuanya teman-teman? Selamat datang di channelku ya. Buat teman-teman yang baru mampir di channelku, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Berikan saya masukan apapun itu teman-teman agar saya bisa merubahnya ke depan, oke? Teman-teman, di sini bacaan kita umum ya, general reading. Energinya itu vice versa, terbolak-balik ya, maju mundur sebelum atau sesudah terjadi, dan juga tidak bisa resonate untuk semuanya. Jadi buat teman-teman yang nggak resonate, teman-teman bisa ambil hal-hal positif dari bacaan kita ini, atau teman-teman jadikan hiburan juga nggak apa-apa. Oke. Di sini juga ingin saya sampaikan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videoku, yang udah subscribe, like, comment, and share di videoku. Berkat teman-temanku semua, subscriber kita udah tembus 14.000 ya. Mudah-mudahan bisa tembus 20.000. Amin. Terima kasih teman-teman. Yuk kita lanjut. Seseorang yang kalian pikirkan. Oke. Di sini ya, dia berharap ceritanya bisa berbeda ya. Di sini kalau saya lihat ada gambaran seseorang yang sedang penyesalan ya. Jadi si dia mungkin putus sama kamu itu mungkin baik-baik aja, mungkin putusnya karena ingin putus atau ingin cerai ya cerai, tapi dia saat ini beberapa waktu ke depan ya, saat ini kita bicara, dia malah merasa menyesal. Aku tuh berharap ceritanya ini berbeda. Kita nggak bisa. Aku tuh berharap kita kemarin itu nggak cerai. Aku berharap kita tuh masih bersama. Itu perasaan si dia. Jadi ada penyesalan. Kenapa dia mulai menyesal gitu ya? Ya, yuk kita lanjut. Kenapa dia mulai menyesal? Jadi di sini ada gambaran penyesalan. Nah, yang pertama, oke. Di sini teman-teman, apa ya? Kenapa aku merasa menyesal? Kata dia. Kenapa aku merasa ingin kembali kepada kamu? Karena aku tidak mendapatkan saat aku bersama dengan kamu. Maksudnya gini. Jadi dia ini udah banyak mantan lah. Dia bilang kan ingin ninggalin mantan-mantannya. Tetapi dia masih nggak bisa menemukan yang lebih baik dari kamu. Teman-teman, mungkin orang boleh menang cantik. Orangnya boleh menang ganteng. Boleh menang kaya. Boleh menang punya ini, punya itu. Tapi ada yang orang enggak punya sama kamu ya, kesetiaan, ketulusan. Orang kalau cinta enggak tulus ya sekedar cinta gitu. Jadi ya pasangan lagi sedih, pasangan lagi susah, dia enggak peduli. Dia lagi butuh dia ada, dia enggak butuh dia pergi. Ini yang dia enggak temukan sama diri kamu. Dia banyak mantan ya, tapi nggak nemuin yang seperti kamu ya. Dia nggak menemukan kamu itu berbeda. Kamu itu orangnya peduli, care, walau mungkin sederhana orangnya, walaupun mungkin orangnya biasa aja, tapi humble, baik ya. Kamu itu lebih mendahulukan perasaan orang lain daripada perasaan kamu. Sehingga apa, saat dia udah berpisah sama kamu, udah banyak bersama mantan-mantannya dia nggak temukan orang yang setulus kamu, orang yang lebih mementingkan perasaannya kamu gitu, orang yang lebih setia, lebih jujur, nggak dia dapatkan ya. Jadi ada rasa menyesal. Terkadang gini ya teman-teman, kita sebenarnya udah dapat apa yang kita inginkan, tapi kita nggak nyadarinya. Si dia nggak nyadari. Sebenarnya dia udah menemukan cinta sejatinya, yaitu kamu. Tapi karena merasa nggak pernah puas, kayak nggak cukup, ada aja kurangnya. Kurang ganteng, kurang cantik, gemuk kali lah, pendek kali lah gitu. Ternyata setelah berpisah baru sadar, oh ternyata tidak lebih baik loh yang lain.
oh ternyata tidak seperti dia loh gitu. Hingga apa? Akhirnya penyesalanlah yang timbul. Maka itu teman-teman, terkadang kita itu hanya mengikuti emosi sesaat, ya. Jadi kalau pengen mengambil keputusan, pikirkan baik-baik kembali. Jangan sampai nanti ini dia terjadi penyesalan. Oke? Oke. Nih. Aku itu banyak kenangan, ya, yang tercipta sama kamu ya. Banyak hal yang aku rindukan dari kamu katanya. Itu tadi, karena dia nggak dapatkan sama mantan-mantannya dia, ya, dia nggak temukan sama mantan-mantannya dia, nggak seperti kamu. Nama kan manusia ini ada yang mirip, ada yang kembar. Kembar sekalipun kita memiliki sifat yang berbeda. Walaupun mukanya mirip, tampangnya mirip, pasti ada hal yang membedakan dia. Begitulah uniknya manusia. Jadi di sini dia, teman-teman, merindukan segala hal tentang diri kamu. Setelah berpisah lama, setelah mondar-mandir, dia mengembarakan hatinya. Ternyata ya hanya kamu yang sebenarnya bisa memenangkan hatinya dia. Tapi itu tadi, baru sekarang dia sadarnya. Kemarin kemana aja? Ya, nggak puas, pengen cari yang lebih muda, ya, jumpa yang lebih ganteng, yang lebih kaya, lupa jadinya. Ya, dia melupakan yang terpenting itu bukan uang, bukan tampang, bukan wajah, gitu. Tapi orang mau berada di sisi kita waktu senang dan susah. Ya. Ini ada cerita juga ya, saya ingin sharing ya. Ada tetangga saya, ya. Tetangga lama saya, dia itu udah berumur ya. Dia punya pasangan. Ini kita sharing ya. Tapi dia orangnya mapan gitu. Ya, diceraikan, dia nikah sama yang lebih muda. Ternyata teman-teman, setelah beberapa tahun kemudian si orang ini sakit. Ya. Sakitnya apa ya? Parah ya. Terbaring aja gitu. Apa yang terjadi? Ya, yang muda ini pergi aja, diceraiin enggak, dia pergi gitu aja. Karena nggak sanggup merawat dia. Dan apa yang terjadi? Ya, ini laki-laki, istrinya datang, istri tuanya yang ngerawat. Walaupun udah sah cerainya, dia yang ngerawat. Ya. Gitu. Jadi dia ingin merawat mantan suaminya ini. Gitu. Itu ya, teman-teman. Ketulusan ini yang nggak punya di semua orang. Ya, gitu. Jadi saya melihat itu saya bilang, berarti bukan wajah, bukan tampang, bukan uang. Ya. Kalau orang tulus sama kita, ya, kalau dia mencintai daun muda itu saat sakit, saat susah, ya, dia saat susah nggak mau, dia hanya mau ngambil enaknya aja. Akhirnya udah sehat, dia ceraikan yang muda, dan dia sekarang masih menduda. Karena mau balik ya, istri tuanya udah nikah. Itu yang terjadi teman-teman ya. Itu tadi teman-teman. Ada yang seperti bertanya, aduh mas aku nggak ganteng, aduh bang aku nggak cantik gitu. Bukan itu faktor utamanya. Faktor utamanya adalah ketulusan, kejujuran, ya. Buat apa kita dapat yang cantik, yang ganteng ya, tapi nggak jujur, di belakang selingkuh. Buat apa dapat yang kaya, tapi nggak apa, ternyata kita nggak bahagia. Ya, dia hanya selalu sibuk bekerja, sibuk dengan hobinya dia. Buat apa teman-teman? Jadi tetap syukuri apa yang kamu miliki dan tetap percaya diri. Oke? Teman-teman, itu cerita tetangga di sebelah ya. Oke, kita lanjut. Nih. Di sini teman-teman, dia takut. Ya.
Di sini dia takut menghubungi kamu, gitu. Di sini dia kan ninggalin mantan-mantan dia dan ingin kembali ke kamu. Tapi dia takut. Takut di sini entah kamu udah punya pasangan lain, ya. Takut di sini, takut kamu nggak nerima dia lagi, gitu. Takut di sini dia malu. Jatuhnya lebih ke malu. Karena dia udah mencampakkan, udah meninggalkan gitu. Baru sekarang tersadar gitu. Nah, itulah dia tadi, teman-teman. Jadi di sini dia merasa malu, berarti di sini dia masih memiliki rasa malu ya kalau kita lihat. Jadi dia malu karena dia pernah meninggalkan, karena apa? Dia malu karena pernah mencampakkan ya. Jadi di sini dia takut sekali menghubungi kamu, ya. Oke. Yuk. Di sini dia tuh pengen kayak dulu lagi. Ini perasaan dia. Orang ini sebenarnya dia itu merasa menyesal. Kenapa menyesal? Ternyata tidak seindah yang dia bayangkan saat berpisah dari kamu. Dia banyak mencari yang lain, dia banyak mencari pengganti yang lain, tetapi tidak ada yang seperti kamu. Tidak ada yang seindah dirimu. Jadi di sini dia tuh ingin kembali tapi takut menghubungi. Dan dia itu pengen ceritanya itu kayak dulu lagi. Dia pengen ceritanya itu berbeda dari yang sekarang. Nah itu teman-teman. Terkadang kita baru menyadari hal yang penting setelah kita meninggalkan hal itu. Oke teman-teman. Jadi inilah gambarannya ya. Oke teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videoku. Salam dari saya Jimmy di sini. Bye.